Bab 1110, apakah kamu layak? Hilang. Sander Ye langsung berlari keluar, tetapi begitu dia berlari keluar aula, seorang lelaki tua berjubah hitam berhenti di depannya. Tuan Ye, kepala akademi sudah memerintahkan agar kamu tidak diperbolehkan meninggalkan sekte pedang untuk saat ini. Minggir. Sander Ye meraung, dan jiwa pedang yang kuat langsung memukul mundur lelaki tua berjubah hitam itu. Lelaki tua berjubah hitam itu mundur puluhan kaki dan hendak mengambil tindakan. Tiba-tiba Yugi muncul di hadapannya. Minggir. Saat ini, Sander Ye sudah mengambil Yelena yang terbang dengan pedangnya dan menghilang tidak jauh. Orang tua berjubah hitam tampak sangat jelek. Ketua Yugi, kamu. Minggir. Yugi menjatuhkan kata-kata ini, terbang dengan pedangnya, dan segera mengikutinya. Dia sekarang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dan harus mengikutinya, kalau tidak, nyawa Yangor Ye akan dalam bahaya. Di sisi lain, dua orang sedang melihat Yugi dan Sander Ye meninggalkan langit, itu adalah Bukito Su dan Zhou. Bukito Su menatap ke langit dengan mata dingin. Ketua sekte Yugi ini merepotkan. Zhou berkata dengan tenang, kami akan menanganinya. Bukito Su melirik Zhou, tapi tidak berkata apa-apa. Zhou tiba-tiba berkata, aku sedikit tertarik pada orang bernama Yangor Ye itu. Orang seperti ini tidak mungkin orang biasa. Aku tidak tahu apakah keluarga kami sudah mengetahui asal-usulnya. Bukito Su berkata dengan tenang, apakah kamu tidak takut kekuatan di belakangnya lebih besar dari kalian? Zhou tertawa terbahak-bahak, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah aku dengar. Bukito Su juga tertawa. Zhou berkata, setelah masalah ini diselesaikan, kami akan mengatur agar kamu bergabung dengan kabinet luar. Sedangkan untuk kabinet dalam, jangan pikirkan itu untuk saat ini. Bukito Su mengangguk, paham. Saat dia berbicara, matanya menjadi sedikit membara. Saat Sander Ye datang ke rumah Fuji, dia lega melihat Bibi Qiana baik-baik saja. Kali ini, Bibi Qiana meraih tangannya dan berkata dengan ngeri, si jagal, dia. Sander Ye memandang Bibi Qiana dan tidak berkata apa-apa. Bibi Qiana jelas mengerti. Tubuhnya gemetar dan dia langsung pingsan. Sander Ye dan Yelena yang dengan cepat mendukung Bibi Qiana. Saat ini, Yugi masuk. Sander Ye berdiri di samping tempat tidur. Dia memandangi tubuh Fuji dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Yelena yang terus menyeka air matanya. Wajah Yugi muram dan menakutkan, maaf. Aku tidak menyangka mereka berani begitu tidak berperasaan dan gila. Sander Ye menoleh untuk melihat ke arah Yugi. Ketua Yugi, selanjutnya mereka akan berurusan denganmu. Yugi mengerutkan kening, tidak sesederhana itu kalau mereka ingin menyentuh aku. Aku tidak di bawah kendali akademi. Aku anggota sekte pedang. Sekte pedang tidak menerima perintah dari siapapun kecuali dekan. Bahkan kabinet tidak bisa secara langsung memerintah sekte pedang. Sander Ye berkata, maksudku, mereka mungkin akan langsung membunuhmu. Yugi sedikit terkejut, wajahnya penuh rasa tidak percaya, mereka berani. Sander Ye perlahan menutup matanya dan tidak berkata apa-apa. Wajah Yugi sangat muram. Dalam keadaan normal, orang pasti tidak akan berani melakukannya. Tapi menilai dari situasi saat ini, pihak lain bisa begitu berani dan gila, apalagi yang tidak berani dilakukan. Sander Ye berkata dengan lembut, ini salahku. Seharusnya aku memintamu untuk menghubungi sekte pedang terlebih dahulu, bukan akademi. Hubungi sekte pedang. Mendengar ini, Yugi segera mengeluarkan catatan teleportasi dan menghancurkannya. Tetapi, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Sander Ye, itu tidak bisa diteleportasi. Sander Ye menggelengkan kepalanya, sudah terlambat.
Yugi memegang pedang di tangan kanannya, wajahnya seperti es, dan dia memancarkan aura pemaksaan ilmu pedang yang sangat menakutkan. Sander Ye memandang Yugi, tinggalkan tempat ini sekarang dan katakan bahwa kamu tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini. Yugi mengangkat alisnya, apa menurutmu aku takut mati? Sander Ye menggelengkan kepalanya, mundur hanya untuk maju. Dengan melakukan ini, untuk sementara kamu dapat membuat mereka menyerah untuk mengincarmu. Hanya dengan cara ini kamu dapat pergi ke Sekte Pedang dan memberitahu manajemen senior Sekte Pedang. Yuki tidak berbicara. Sander Ye menatap Yugi, Ketua Yugi, ini adalah satu-satunya solusi kita saat ini. Tapi Yugi menggelengkan kepalanya, kamu bisa memikirkannya, dan mereka juga harus memikirkannya. Selama aku punya niat untuk meninggalkan Sekte Pedang, mereka akan menyerangku dengan tegas. Sander Ye terdiam. Yugi tiba-tiba berkata, apakah kamu berani pergi ke kampus utama akademi bersamaku? Sander Ye menatap Yugi yang menatap langsung ke arahnya, kalau kamu berani, aku akan melakukan yang terbaik untuk membawamu ke akademi utama. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, Ketua Yugi, kalau ini terjadi, kamu akan. Yugi tiba-tiba menjadi geram, jangan bicara omong kosong, katakan saja apakah kamu berani. Selama kamu berani, aku akan menemanimu ke akademi utama. Aku tidak percaya ada orang yang bisa menutupi langit dengan satu tangan. Sander Ye bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Yugi menatapnya, keadilan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berkata, aku akan memberimu waktu 1 jam. Setelah mengatakan itu, dia keluar dari kamar. Di dalam kamar, Sander Ye terdiam. Yelena yang tiba-tiba berkata, Bibi Kiana. Sander Ye buru-buru berbalik dan berjalan ke arah Bibi Kiana. Bibi Kiana perlahan membuka matanya. Saat dia melihat Sander Ye, matanya sedikit linglung, tapi tak lama kemudian, dia sepertinya mengingat sesuatu, dan air mata mengalir dari matanya. Aku celakai dia, aku celakai dia. Saat dia mengatakan itu, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan dengan cepat meraih tangan Sander Ye dan berkata dengan gemetar, Tuan Muda Ye, biarkan masalah ini berlalu. Jangan biarkan apapun terjadi lagi. Sander Ye sedikit menundukkan kepalanya, oke. Bibi Kiana memandang Sander Ye, air mata mengalir tanpa suara. Sander Ye menoleh untuk melihat Yelena yang di sampingnya dan berkata dengan lembut, kamu tinggal di sini bersama Bibi Kiana, oke. Mata Yelena yang penuh kekhawatiran. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Sander Ye, karena dia baru saja mendengar apa yang dia dan Yugi katakan. Tapi dia masih mengangguk, oke. Dia tahu saat ini, kalau mengikutinya, dia tidak akan bisa membantu. Terlebih lagi, seseorang harus menjaga Bibi Kiana. Sander Ye dengan lembut mengusap kepala Yelian, lalu berkata, jaga Bibi Kiana dan dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berjalan ke sisi Fuji. Melihat Fuji yang kehilangan nafas, mata Sander Ye berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah Sander Ye pergi, Yelena yang memegang erat tangan Bibi Kiana, tapi saat ini, mata Bibi Kiana kosong dan ekspresinya kusam. Yelena yang memegang erat tangan Bibi Kiana. Dia ingin menghiburnya, tetapi dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun saat ini. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah tetap berada di sisi Bibi Kiana dan mencegah Bibi Kiana melakukan hal-hal bodoh. Ketika Sander Ye meninggalkan gubuk jerami, Yugi sudah menunggu, dan di belakang Yugi, ada 120 kultivator pedang, yang terendah berasal dari ranah Dewa Tao. Kultivator pedang terkuat Sekte Pedang Negara Qi ada di sini. Yugi memandang Sander Ye, ayo ke pavilion Xianbao dulu.
Sander Ye berkata, menilai dari situasi saat ini, Paviliun Xianbao mungkin tidak akan membiarkan kita menggunakan portal teleportasi. Yugi mengangguk, aku tahu, tapi aku tetap harus pergi ke sana. Aku ingin melihat siapa pihak lain dan melihat apakah mereka bisa membuat Paviliun Xianbao mematuhi perintah mereka. Sander Ye mengangguk, oke. Segera, semua orang terbang dengan pedang mereka dan melintasi langit. Dalam beberapa detik, mereka tiba di Paviliun Xianbao. Begitu tiba di Paviliun Xianbao, keluarlah pengurus Paviliun Xianbao negara Qi saat ini. Zhou Liu melirik Sander Ye, lalu menatap Yugi, Ketua Yugi, apa maksudmu? Yugi menatap Zhou Liu, pengurus Liu, dengan kemampuan intelijen Paviliun Xianbao, aku tidak yakin kamu tidak mengetahui keseluruhan cerita. Zhou Liu terdiam. Yugi menatapnya lekat-lekat, sekarang kami mau menggunakan portal teleportasi Paviliun Xianbao untuk pergi ke Akademi Utama. Sangat lugas. Zhou Liu tetap diam. Yugi memandang Zhou Liu, menunggu jawaban. Kalau mereka ingin pergi ke Akademi Utama, menggunakan portal teleportasi Paviliun Xianbao adalah cara tercepat dan relatif aman. Bagaimanapun, itu adalah Paviliun Xianbao, dan tidak mungkin orang biasa berani menghancurkan saluran portal teleportasi Paviliun Xianbao secara langsung. Zhou Liu menghela nafas dengan suara rendah, Ketua Yugi, kenapa kamu melakukan ini? Mendengar perkataan Zhou Liu, mata Yugi tiba-tiba menjadi dingin, aku terkejut. Aku tidak menyangka kalian Paviliun Xianbao tidak berani memprovokasi dia. Zhou Liu menggelengkan kepalanya, Ketua Yugi, kekuatan Zhou jelas bagi semua orang, tetapi orang di sebelah kamu, menurutku dia agak mencurigakan, karena bahkan Paviliun Xianbao tidak dapat menyelidiki asal-usulnya. Ketua Yugi, kamu punya masa depan yang cerah. Sungguh tidak ada gunanya mempertaruhkan masa depanmu sendiri untuk seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya dan harus mengorbankan begitu banyak orang di Sekte Pedang. Yugi menatap Zhou Liu, identitasnya mencurigakan, maka setelah dia pergi ke Akademi Utama, siapa yang benar dan siapa yang salah harus diputuskan oleh kabinet luar dan kabinet dalam. Bukankah lebih baik? Zhou Liu berhenti bicara. Yugi dengan sinis berkata, sekarang kamu sudah menjadi pecundang maka jangan sok suci. Wajah Zhou Liu menjadi gelap dan dia berkata, Ketua Yugi, jangan keterlaluan. Yugi menggelengkan kepalanya, terlalu malas untuk berbicara omong kosong padanya. Sander Ye memandang Zhou Liu, pengurus Liu, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi dengan dekan saat itu? Dekan dianiaya saat itu, dan dia akhirnya dibenarkan, Paviliun Xianbao langsung dibersihkan. Apa yang kamu lakukan hari ini, apakah kamu tidak takut kabinet utama akan mengetahuinya di masa depan? Zhou Liu memandang Sander Ye, anak muda, kenapa dekan bisa mendapatkan keadilan saat itu? Itu karena ada orang di kabinet dalam yang diam-diam melindunginya sejak awal. Kalau bukan karena ini, jangankan mendapatkan keadilan, dia bahkan tidak akan bisa pergi ke negara Qi. Selain itu, maaf, apakah kamu memiliki pendukung? Kalau ada, katakan padaku, selama kamu lebih kuat dari mereka, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Sangat lugas. Nyata sekali. Sander Ye menatap Zhou Liu, pendukung aku adalah dekan, hukum Guanxuan. Zhou Liu mencibir, ini konyol. Sander Ye membuang muka, lalu menatap Yugi, ayo pergi. Yugi mengangguk, dan segera semua orang berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit, menghilang di ujung langit. Zhou Liu memandangi orang-orang yang menghilang di ujung langit dan menggelengkan kepalanya, ingatkan aku pada dekan, siapakah dekan? Dia sudah dilindungi oleh bos yang tiada taranya sejak dia lahir. Bahkan kalau tidak ada kabinet dalam, dia tidak akan mati. Dan kamu
Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu layak dibandingkan dengan dekan? Kamu masih ingin menipuku untuk melindungimu, dasar bodoh. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bersambung.